Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Mukhlisin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat, karunia serta hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga di kesempatan malam hari ini ba'da salat maghrib kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang terindah, nikmat yang agung, yaitu nikmat bisa menghadiri majelis ilmu. Ini adalah merupakan nikmat yang patut kita syukuri. Salawat serta salam marilah kita curahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan Kitabut Tauhid dan akan mengupas surah At-Taubah ayat yang ke-31. Maka di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31 ini adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka menjadikan orang-orang alim, yaitu orang-orang Yahudi, menjadikan orang-orang yang alim, dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya, ya,
pendeta-pendetanya arbabam min dunillahi, ya, sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan min dunillahi, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, begitu juga Isa bin Maryam. Mereka Isa bin Maryam dijadikan juga sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal, ya, mereka itu tidak diperintah kecuali apa? Illa liya'budu ilahan wahida. Kecuali, ya, liya'budu, untuk beribadah kepadanya, yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. La ilaha illa, tidak ada Rabb yang berhak diibadahi dengan benar, illa huwa, kecuali dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang dipersekutukan. Ayolah ikhwah azani Allah wa yakum. Pembahasan pada kesempatan malam hari ini, ya, intinya yaitu berbicara tentang orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang menjadikan orang-orang alim mereka, yang menjadikan para rahib-rahib mereka, ya, pendeta-pendeta mereka dijadikan sebagai apa? Tuhan, dijadikan sebagai sesembahan, ya, sehingga mereka tidak menyembah kepada Allah Rabbul Alamin, akan tetapi mereka, ya, menjadikan sesembahan mereka adalah orang-orang yang alim di antara mereka. Kita akan mengupas di sini ikhwan, ya, dari ayat tersebut, ya, makna dari ittakhadhu. Ittakhadhu ay ja'alal yahuda wan nasara. Maksudnya apa? Ittakhadhu di sini orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, menjadikan apa? Ay ahbarahum, bima'na ay ulama'ahum. Maksudnya di sini yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ya, terutama orang Yahudi di sini menjadikan ahbarahum. Ahbarahum ay bima'na ulama'ahum, ya, orang-orang pinter dari kalangan mereka, ya, orang-orang pinter dari kalangan mereka. Wa ruhbanahum ay ibadahum. Maksudnya di sini adalah para ahli ibadah, rahib-rahib, ya. Rahib-rahib di sini adalah para ahli ibadah yang orang-orang Nasrani mengagungkan mereka, ya, sehingga orang Nasrani di sini menjadikan, ya, rahib-rahib mereka untuk disembah. Kemudian makna dari arbaban ay bimakna yaitu musyarri'ina lahum, yuhalliluna yuharrimun, yaitu arbaban bimakna, maknanya adalah membuat syariat, ya. Jadi orang-orang, ya, Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka membuat syariat bagi mereka. Yuhalliluna wa yuharrimuna. Maksudnya ini mereka menghalalkan apa yang mereka halalkan dan mengharamkan apa yang mereka haramkan. Jadi semaunya sendiri, tanpa adanya di sini, ya, kehalalan dari Allah, ya, akan tetapi mereka haramkan. Kemudian haramnya Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan, akan tetapi mereka menghalalkan. Nah, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lianna tashri'a min khasa'isi Rabbi, ya. Maka mereka di sini adalah membuat pensyariatan, padahal masalah halal dan haram itu adalah hak pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka senantiasa membuat hukum-hukum baru.
menghalalkan ya, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan di sini. Faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadhahu rabban. Maka barang siapa yang taat kepada makhluk ya, taat kepada makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di sini taat kepada ya, apa yang mereka perbuat, syariat-syariat yang mereka perbuat sendiri ya, faqad ittakhadhahu rabban ya. Maka di sini apa? Maka berarti dia telah ya, mengambil makhluk-makhluk ciptaan Allah sebagai Tuhan ya. Kenapa? Karena percaya di sini dan mengimani apa yang mereka halalkan, apa yang mereka haramkan. Nah, maka hendaknya kita berhati-hati. Ini makna arbaban ya. Jadi makna arbaban di sini mereka membuat syariat-syariat yang baru. Kemudian apa lagi? Makna wal Masih ibn Maryam di sini adalah Nabi Isa alaihi salam bin Maryam ya. Karena Nabi Isa alaihi salam di sini adalah putra dari Maryam ya. Dan Maryam di sini adalah seorang wanita yang salihah ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengaruniainya memberikan karunia berupa anak yang saleh, yaitu siapa? Isa alaihi salam. Taib. Wal Masih ibn Maryam, makna dari Al-Masih bin Maryam di sini ay wattakhadhu Isa alaihi salamu rabban bi'ibadatihim lahu. Ya, Isa bin Maryam di sini mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai apa? Rabban, sebagai Tuhan ya. Sebagai sesembahan mereka, bi'ibadatihim, di dalam peribadatan mereka. Nah, ini adalah orang-orang Nasrani ya, menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini sebagai Tuhan. Padahal Nabi Isa alaihissalam di sini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala ya. Nabi Isa alaihissalam adalah manusia ya, sama seperti kita, akan tetapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan ya, membawa risalah. Kemudian makna subhanahu amma yusyrikun ay tanazzahu Allah taala wa taqaddasa 'anil syuraka'i wan nudhara'i. Maksudnya di sini subhanahu amma yusyrikun, Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya ya. Membersihkan dirinya dari apa? Anisyuraka'i wan nudhara'i, yaitu membersihkan dirinya dari sekutu-sekutu di sini dan padanan-padanan. Maksudnya padanan-padanan di sini adalah sesuatu yang menjadi tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala membersihkan diri dari para sekutu-sekutunya di sini. Maka ya ikhwah, azani Allah wa yakum, ini ayat ya, sekali lagi berkenaan tentang orang-orang Yahudi ya, yang mereka menganggap bahwasanya orang-orang pintar mereka ya, dari kalangan mereka itu disembah ya, sehingga mereka mengkultuskan ya, ulama-ulamanya mereka menjadi penyembah para ulama-ulamanya mereka. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, mereka menyembah Nabi Isa alaihi salam, mereka menyembah kepada rahib-rahib. Maka di sini ya, tentunya kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mencintai seseorang ya. Contohnya antum mencintai seorang ulama ya, kemudian antum di sini sampai sungkem-sungkem, sampai beribadah kepadanya, taat kepadanya dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat. Seperti halnya seorang ulama mengatakan sesuatu yang padahal itu haram sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah haram. Contohnya di sini khamr di sini ya. Khamr adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pengharamannya di sini bertahap, ya, tidak sekaligus. Kenapa tidak sekaligus?
karena pada zaman ya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ya, mereka itu dulu masih suka gemar dengan minum-minuman khamr, akan tetapi bertahap, tidak langsung haram, tidak ya. Nah, di sini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada ulama mengatakan, oh, khamr itu halal. Akhirnya antum ngikutin, ya berarti antum ngikutin yaitu apa? Ulama-ulama yang sesat lagi menyesatkan. Ini tidak boleh. Berarti antum menuhankan para ulama tersebut. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwasanya innamal khamru idza, sesungguhnya khamr itu rijsun, najis, min amali syaitan, ya termasuk perbuatan syaitan. Baik, jadi kemudian orang-orang Nasrani juga ya, mereka menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Maka ini suatu hal yang harus kita waspadai ya. Jangan sampai anak cucu kita ya, anak cucu keturunan kita itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada nabi-nabi. Ini tidak boleh. Begitu halnya ketika antum mengkultuskan Nabi Muhammad SAW, disembah-sembah kuburannya, maka ini tidak ada ubahnya seperti orang-orang Nasrani di sini, menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Ayo ikhwazani Allah wa yakum. Asbabun nuzul, atau di sini sebab turunnya ya bukan asbabun nuzul ya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis ya yang menjelaskan tentang surah At-Taubah ayat yang ke-31 ya. Ini disebutkan dalam sebuah hadis, faqad fassara hadhil ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, menjelaskan ayat ini kepada siapa? Yaitu kepada Adi ibni Hatim, ya, Adi bin Hatim ya. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini kepada Adi bin Hatim. Indama dakhala ala Rasulullah SAW, yaitu tatkala Rasulullah SAW di sini fasammahu yuqru hadhil ayah, itu tatkala Rasulullah SAW membacakan ayat ini ya, membacakan surah At-Taubah ayat yang ke-31 tadi. Lantas Adi bin Hatim itu masuk ya, masuk ke rumah Rasulullah SAW. Faqala Adi, maka Adi pun berkata, innahum lam ya'buduhum ya. Adi bin Hatim mengatakan ahli ibadah itu apa? Ahli ibadah ya, mereka tidak menuhankan rahib-rahib, mereka tidak menuhankan yaitu orang-orang alim di antara mereka. Itu kata Adi. Ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini, kemudian Adi datang dan Adi pun mengatakan, oh, ayat ini mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani nggak menyembah ya, mereka itu nggak nyembah kepada siapa? Rahib-rahib. Mereka tidak menyembah kepada ulama-ulama mereka, kata Adi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW beliau pun bersabda, bala innahum harramu alaihimul halal wa halallahumul al-haram ya, fattaba'uhum fadzalika ibadatihim iyyahum. Bala ya. Nah, di sini maksudnya apa? Bukan seperti itu. Innahum harramu alaihimul halal, sesungguhnya mereka itu apa? Mengharamkan atas mereka ya sesuatu yang halal. Mengharamkan ya sesuatu atas mereka, mengharamkan atas mereka sesuatu yang halal, padahal itu adalah perkara yang apa? Yang halal, tetapi mereka haramkan, enggak boleh. Seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Wa halalu lahumul haram ya. Dan mereka menghalalkan atas mereka ya, sesuatu yang haram. Jadi sesuatu yang haram bagi mereka, mereka halalkan. Sesuatu yang halal bagi mereka, mereka haramkan, gitu loh. Dibolak-balik di sini. Ini orang Yahudi dan orang Nasrani ya. Fattaba'uhum ya, fadzalika ibadatuhum iyyahum, dan mereka pun mengikuti
ulama-ulama mereka, mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka dan rahib-rahib mereka. Ya, meskipun di sini pengikutnya di sini nggak nyembah kepada secara langsung kepada, contohnya di sini kepada rahib-rahib mereka, tidak menyembah secara langsung kepada ulama-ulama mereka, tetapi mereka mengikuti fatwa dari ulama-ulama mereka. Maka ini sama saja, ya, bahwasanya mereka telah menyembah kepada para ulama mereka dan juga menyembah kepada rahib-rahib mereka. Ini adalah kerjaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani, ya. Akan tetapi kita sebagai ahlus sunnah, sebagai kaum muslimin, hendaknya kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Tidak boleh beribadah kepada kiai, kita tidak boleh beribadah kepada ulama, enggak boleh, ya, enggak boleh di sini. Taib. Ini Rasulullah SAW menjelaskan seperti ini, ya. Jadi kalau contohnya antum mengikuti perkataan ulama yang tidak benar, perkataan-perkataan kiai yang padahal itu haram kemudian dihalalkan oleh kiai tersebut, sama saja antum menyembah kepada kiai itu. Karena apa? Mengikuti mereka, ya. Taib. Dan banyak sekali, ya, contoh-contoh di sini, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka menghalalkannya. Banyak sekali di sini. Contohnya apa, Pak? Sesuatu yang haram, ya, sudah haram jelas, ya, haram di sini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, akan tetapi ada kiai atau ada ulama yang membolehkan, menghalalkan. Ini bahaya. Padahal sudah jelas dalilnya di sini. Taib. Contohnya apa, Pak? Ada yang bisa bikin contoh? Musik. Contohnya musik. Kemudian apa lagi? Ya. Siapa yang ahli hisab di sini? Ahli hisab, ya. Nah, ini hati-hati, ya. Ini sesuatu yang haram, sesuatu yang membahayakan dari sini adalah haram. Padahal Allah dan Rasulnya sudah mengharamkan. Nah, kemudian dihalal, oh ini boleh, nggak apa-apa. Nah, ini hati-hati. Taib, ya. Taib. Dan banyak contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang di sini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Taib. Antum mungkin bisa menyebutkan sendiri. Taib. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Apa makna secara keseluruhan dari ayat ini? Maknanya itu apa? Maka maknanya di sini, yakhbarullahu subhanahu 'anil yahudi wan nasara, ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengkhabarkan, memberitahukan tentang sifat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Siapa itu al-Yahud, Bapak-bapak? Al-Yahud di sini adalah orang-orang Yahudi. Mereka apa? Mereka mempunyai ilmu. Al-ilmu walakin bidunil amal. Mereka berilmu akan tetapi tidak diamalkan, Pak. Ya. Orang-orang Yahudi di sini. Mereka berilmu, punya ilmu di sini, faham ini, faham itu, tapi tidak diamalkan. Itu sifat orang-orang Yahudi. Akan tetapi apa? An-Nasara, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di sini dalam surah Al-Fatihah, ya. Jadi makna surah Al-Fatihah di sini apa? Di sini ihdinas siratal mustaqim, yang tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus di sini apa? Jalannya orang-orang yang terdahulu. Ada yang mengatakan bahwasanya jalannya para sahabat, yaitu Abu Bakar dan Umar di sini. Yang di sini mereka adalah para sahabat yang betul-betul dekat dengan Rasulullah SAW, ya. Sehingga kita diperintahkan untuk apa? Ihdinas siratal mustaqim, meminta kepada Allah agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada atas mereka. Itu para sahabat di sini telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, ya, nikmat sunnah, itu para sahabat. Kemudian kelanjutannya apa? Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukannya jalannya orang-orang yang apa?
engkau murkai. Siapa orang yang murkai di sini? Al-maghdub, al-yahud. Al-maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi yang mereka mempunyai ilmu tapi tidak diamalkan. Percuma di sini ya. Ini sifat orang-orang Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan orang-orang yang sesat. Siapa itu orang yang sesat? Maka tafsir dari waladdallin di sini adalah an-nasara. Orang-orang Nasrani, yaitu apa? Al-ilmu bidunil di sini al-amal bidunil ilm. Mereka beramal tanpa ilmu. Itu orang-orang Nasrani. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya berusaha untuk menjauhi sifat orang-orang Yahudi dan sifat orang-orang Nasrani. Karena orang-orang Yahudi ini apa? Punya ilmu tapi tidak diamalkan. Antum punya ilmu, tahu ya bahwasanya ini adalah perkara yang haram, ini perkara yang tidak boleh kita amalkan, antum amalkan. Maka berarti punya ilmu tapi tidak diamalkan. Begitu halnya ketika antum mempunyai ilmu bagaimana tata cara sholat yang betul, antum sudah paham tetapi nggak dipraktekkan, maka ini termasuk ciri-ciri sifat di orang-orang Yahudi. Begitu halnya orang-orang Nasrani beramal tanpa ilmu. Yang penting amal, akan tetapi nggak ada dasarnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Maka ini adalah sifat dari orang-orang Nasrani. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, itu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, jalannya para sahabat, jalannya Rasul dan para sahabat, jalannya orang-orang yang mengikuti mereka, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yaitu generasi para salafus salih, orang-orang yang terdahulu yang salih di sini. Maka kita minta kepada Allah siratal mustaqim, bukan malah minta kepada Allah agar kita menjadi seperti orang Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai di sini. Taib. Ini Allah mengabarkan seperti itu. Kemudian di sini, innahum istansahu ar-rajula minal ulama wal ibadi fa ata'uhum fit tahlili ma harramallahu wa tahrimi ma ahallahu. Ya, di sini apa? Annahum istansahu, ya, di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka meminta nasihat kepada siapa? Ar-rajula minal ulama, seseorang yang dianggap sebagai ulama. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu meminta nasihat kepada mereka. Fa'ata'uhum, kemudian mereka mentaati ulama-ulama mereka yang apa? Tahlili ma harramallah, yaitu apa? Ulama-ulama tersebut mengatakan apa? Menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tahrimu ma ahallahu, dan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini adalah mereka orang Yahudi dan Nasrani. Fanazzaluhum bidzalika manzilatar rabbi alladhi min khasaisihi tahlilu wa tahrimi. Maka di sini apa? Fanazzaluhum bidzalika, maka mereka mendudukan ya, hal tersebut ya, padahal hal tersebut adalah khusus hanya Allah Subhanahu wa taala yang di sini apa? Memberikan apakah ini halal atau ini haram, itu Allah Subhanahu wa taala. Hak pencipta di sini, bukan manusia ya yang membuat, yang menghalalkan, mengharamkan. Taib. Contohnya menghalalkan khamar, menghalalkan musik, menghalalkan riba. Nah, ini berarti menentang Allah Subhanahu wa taala. Kama 'abadan nasara Isa wa za'amu annahu banu Allah. Seperti halnya orang-orang Nasrani, mereka menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihi salam ya, itu apa? Annahu ibnullah. Mereka ya, seperti halnya orang-orang Nasrani ya, mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam
itu sebagai apa? Sebagai ibnullah. Apa itu ibnullah, Bapak? Anaknya Allah. Orang Nasrani mereka menganggap bahasanya Nabi Isa itu anaknya Allah, ya. Anaknya Allah. Padahal apa? Ya. Di sini disebutkan di dalam surah Maryam ayat yang ke-88 sampai ayat 92. Ya, ini ayat ini tegas, ya. Pada bulan Desember juga sudah saya sampaikan. Surah Maryam ayat 88 sampai 92 yang menyatakan dengan tegas, wa qalu takhadar rahmanu walada, dan mereka yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, ya, mereka mengatakan, orang-orang Nasrani mereka mengatakan apa? Wa qalu takhadar rahmanu walada, ya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, ya, mereka punya anak, Allah punya anak. Mereka mengatakan seperti itu. Laqad ji'tum syai'an idda, sungguh, ya, kamu membawa sesuatu yang sangat mungkar, ya. Siapa? Orang-orang Nasrani mengatakan seperti itu, ya, bahwasanya Allah itu punya anak. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, sungguh kamu membawa sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa taharrul jibal wa tahirrul jibalu hadda, ya. Maka orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak dan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat mungkar, apa kata Allah? Takadus samawatu, hampir-hampir saja langit menjadi apa? Pecah, ya. Langit menjadi pecah. Yatafattarna minhu, ya. Hampir-hampir saja langit itu pecah. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa tahirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung ini runtuh. Subhanallah. Ini sangat tegas, ya. Orang apabila ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, Nabi Isa alaihi salam itu anaknya Allah, putranya Allah, hampir-hampir saja langit pecah, ya. Begitu juga dengan bumi ini terbelah dan juga, ya, gunung-gunung ini runtuh, ya. Ini, ya, sekiranya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menyayangi, ya, orang-orang mukmin, tidak menyayangi orang-orang muslim, tidak menyayangi binatang, tumbuh-tumbuhan, bisa terjadi itu. Dan banyak sekali, ya, kisah-kisah di sini, kejadian-kejadian yang mengerikan di mungkin apa namanya di sini setelah perayaan-perayaan mereka atau sebelumnya, Allah memberikan berbagai macam musibah dan bencana, ya. Banyak sekali terjadinya banjir, terjadinya longsor, terjadinya kebakaran, ya, terjadinya musibah-musibah yang lainnya. Ini bisa jadi sebab mengatakan bahwasanya Allah itu punya anak, ya. Maka kita haram, ya, mengatakan mengucapkan selamat hari Natal terhadap mereka. Ketika kita mengucapkan selamat terhadap mereka, berarti secara otomatis kita mengatakan apa? Allah punya anak. Bahaya, ikhwan, ya. Lalu bagaimana Ustadz, ya? Ini banyak dari mereka-mereka yang duduk di atas, ya, saling mengucapkan selamat. Biarkan mereka. Yang penting kita kuatkan akidah, jangan sampai kita ikut-ikutan terhadap perayaan-perayaan mereka. Dalilnya jelas dan tegas tentang keharamannya ini. Hampir-hampir saja langit pecah, bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh apabila ada yang mengatakan Allah punya anak. An da'u lirrahmani walada, ya, mereka menganggap bahwasanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Wa may yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. La yumkin di sini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, ya, berarti di sini nanti ada generasi penerus, ada ini, ada itu, punya istri dan sebagainya. La yumkin, ya. Allah adalah esa, satu, dan tidak akan mungkin punya anak. Ikhwazani Allah wa yakum. Ini adalah sanggahan
bagi orang-orang Nasrani yang menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah ibnullah, anaknya Allah. Baik, jelas Pak ya? Maka kalau kita sudah ngaji seperti ini, jangan sampai kita ikut-ikutan mengucapkan selamat ya, bahkan mungkin di masjid di situ dipampang selamat hari Natal dan tahun baru. Falya'udzubillah. Itu satu rangkaian ya. Kemarin sudah kita jelaskan. Namun di sini pembahasannya lanjutan di sini. Lanjutan yang kemarin. Kemudian ikhwazani Allah wa yakum. Fanabbadhu kitaballahi alladhi amarahum fihi bi ta'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdah. Maka ya, di sini fanabbadhu kitaballahi alladhi amarahum. Mereka di sini apa? Mereka mencampakkan ya. Fanabadhu kitabullah, mereka mencampakkan kitabullah. Ya, mereka mencampakkan kitabullah alladzi amarahum, yang Allah Subhanahu wa taala padahal memerintahkan kepada mereka untuk apa? Fihi bi ta'atihi. Ya, Allah memerintahkan agar mereka itu taat kepada Allah. Sudah Allah saja yang disembah ya. Wahdah, hanya Allah saja yang disembah. Wa ibadatihi wahdanan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang diibadahi. Tidak boleh beribadah kepada Nabi Isa juga beribadah kepada Allah, enggak boleh. Atau kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kita beribadah kepada Allah, salat, puasa, zakat, haji, umrah ya, hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun masih apa minta-minta ya di sini kepada penghuni kubur ya, minta kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh di sini. Baik. Wa hadha ikhbaru minhu subhanahu yatadammannu inkara ma fa'alu. Maka ini adalah merupakan khabar ya, yang mengandung di sini apa? Ya, kabar dari Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ingkar ma fa'alu, yang mengingkari atas apa yang mereka kerjakan. Itu kita harus mengingkari ya. Walidzalika nazahu nafsihi amma yatadammanuhu hadzal fi'l minasyirk bihi ya. Maka oleh karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari apa-apa yang mereka lakukan ya, dari perbuatan kesyirikan. Taib. Maha suci Allah, subhanallah. Maha suci Allah ya, atas tuduhan-tuduhan mereka bahwasanya Allah itu punya anak. Baik. Ini ikhwan ya, makna secara keseluruhan dari ayat tersebut. Kemudian apa hubungannya? Apa hubungannya ayat ini dengan bab permasalahan tauhid ya. Maka munasabatul ayati lil bab annaha dallat ala anna min ma'na tauhid ya, bahwasanya dalil ini menunjukkan tentang makna tauhid. Apa itu? Wa syahadati an la ilaha illallah, yaitu apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan ya yang berhak diibadai dengan benar illallah, kecuali Allah. Enggak ada sesembahan yang lain ya Pak, kecuali siapa Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyembah kepada Allah, menyembah juga kepada dukun, menyembah juga kepada para nabi, enggak boleh ya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya disembah ya. Wa syahadati an la ilaha illallah ifradullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala bi ta'ati fi tahlili ma ahalla wa tahrimi ma harrama ya. Dengan apa? Taat kepada Allah ya, kita menghalalkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah, dan kita pun mengharamkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita, wah ini haram. Contohnya apa Pak? Air putih di sini. Wah ini haram nih, nggak boleh diminum. Ya, nggak boleh diminum. Padahal halal ya. Halalan thayyiban, seperti antum di sini ya, minum itu halal. Kemudian antum tiba-tiba nggak boleh diminum, itu haram.
Ini berarti apa? Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Baik. Jelas Pak ya? Wa anna man ittakhadha syakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrikun. Maka barang siapa yang di sini apa? Mengikuti atau di sini menjadikan seseorang ya, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dia menghalalkan apa yang diharamkan Allah, mengharamkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, fahuwa musyrikun, maka dia telah berbuat kesyirikan. Musyrik di sini pelakunya musyrik. Ketika seseorang sudah dihalalkan Allah tetapi malah diharamkan, musyrik dia. Begitu juga ketika sesuatu yang diharamkan oleh Allah kemudian dihalalkan, berarti dia termasuk pelaku kesyirikan, musyrik dia. Taib. Ini hati-hati ya. Taib. Kemudian di sini apa yang kita bisa ambil dari apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya, intinya faedah yang bisa kita ambil, anna min ma'na tauhid, makna tauhid di sini apa? Wa syahadati an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada Rabb yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Ta'atullah, mentaati Allah, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Ini satu. Kemudian yang kedua, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil haram wa tahrimil halal faqad ittakhadha syarikan lillah. Maka barang siapa bahwasanya orang-orang yang taat terhadap makhluk ya, taat terhadap makhluk yang dia menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Dan yang ketiga, ar-raddu 'alan nasara, bantahan terhadap orang-orang Nasrani fi i'tiqadihim fil Masih alaihi salam, yaitu tentang keyakinan mereka bahwasanya Nabi Isa alaihi salam wa bayanu annahu ibadullah ya. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu apa? Anaknya Allah. Ini bantahan bagi mereka ya, tentang Nabi Isa alaihissalam itu anaknya Allah. Ini bantahan ya, bantahan bagi orang-orang yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu tanzihullahi 'anisyirki. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari berbagai macam kesyirikan. Ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tafsir atau ayat surah At-Taubah ayat yang ke-31 ya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari surah At-Taubah ayat yang ke-31. Demikian, ada yang bertanya silahkan ya mengenai ini, yaitu berkenaan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menganggap orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dijadikan sebagai apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada antum. Kesimpulan, ya. Silakan antum simpulkan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Apa? Satu. Apa hikmah yang kita bisa petik? Apa yang hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ayat At-Taubah 31 tadi? Hikmahnya, pelajaran apa? Yang pertama apa? Apa di sini? Soalnya antum nggak bertanya kepada saya tanya kepada antum. Silakan bantu. Apa Pak? Tidak menuhankan makhluk hidup. Tidak menuhankan makhluk hidup. Baik, ada lagi silakan. Ayo silakan. Kenapa? Allah tidak beranak dan tidak punya anak. Bagus. Ada lagi? Apa saja? Silakan. Apa yang nyangkut di dalam pikiran antum coba?
yang saya sampaikan tadi. Tidak boleh mengikuti ulama yang salah. Nah, tidak boleh mengikuti para ulama yang salah. Baik, ada lagi, silakan. Itu inti-intinya ya, satu. Yuk, Pak DKM. Bercerita tentang mentauhidkan Allah. Bercerita tentang mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Tiada sesembahan selain. Nah, mentauhidkan Allah di sini apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Ada lagi, silakan. Apa, Pak? Memantapkan akidah. Supaya apa akidahnya? Kuat di sini. Akidahnya kuat. Jangan sampai apa? Jangan sampai apa akidah kita? Tergoyahkan dengan apa? Ya? Dengan umat-umat yang lain yang mereka sesat dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ada lagi, silakan. Menghalalkan yang haram, tidak menghalalkan yang halal. Naam, menghalalkan yang halal. Mau gimana tadi? Tidak menghalalkan yang halal dan tidak menghalalkan yang haram. Tidak menghalalkan yang halal. Nah, ini penting sekali nih. Lanjut, ada lagi? Ya, silakan, silakan. Ini untuk oleh-oleh antum di rumah ya. Jangan ketika sudah ngaji, ketika ditanya istrinya, ya bapak tadi ngaji apa? Nggak tahu. Orang ngajinya sambil ngalamun, ngajinya sambil tidur, nggak ngerti. Ya, ketika antum ngaji di sini coba diresapi dalam pikiran dan dicerna, serta coba minimal ada hikmah yang kita bisa ambil dari kajian kita. Taib. Bagaimana antum akan kuat akidahnya kalau kita tidak mampu untuk mengambil hikmah dari pelajaran yang sudah kita kaji pada kesempatan malam hari ini? Maka kita ambil ya, ambil saripatinya di sini supaya apa? Lebih kuat akidah kita. Taib. Kan ini permasalahan yang sangat penting ikhwan, dan hendaknya terus kita lanjutkan. Ini kajian tauhid, ini dasar pokok dalam agama yang mulia ini. Maka jangan sampai di sini pokok dari atau dasar pondasi agama yang sama-sama kita cintai ini, yang sama-sama kita peluk, kemudian lemah rapuh di sini. Disebabkan apa? Tauhidnya, akidahnya lemah. Maka kajian tauhid dan kajian akidah ini sangat penting sekali, bahkan wajib ya, di setiap masjid-masjid mengkaji akidah tauhidullah. Karena dengan tauhidullah lah di sini apa? Amalan-amalan ibadah yang lainnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, percuma kita melaksanakan amalan ibadah tetapi tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah Isya ya. Sudah ya. Baik, sudah hayya 'alas shalah. Baik. Demikian yang bisa disampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.